Oke, kita ketemu lagi di part 3. Kita bakal bahas kali ini Bro Rian soal lifestyle. Nah, pertama-tama ini kan teman-teman pasti yang dengerin ini kan udah antara mungkin udah masuk ke pasar saham atau baru mau masuk atau mungkin ada yang di-invite sama teman-temannya di-share tentang podcast ini yang belum tahu sama sekali tentang saham, tentang investasi. Nah, gue pengen tanya Bro, sebenarnya kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita mulai investasi, baik itu di pasar saham ataupun di instrumen investasi lain? Kapan sih waktu yang paling tepat, atau umur atau mungkin kelas di sekolah itu kapan sih yang paling bagus menurut Bro Rian? Kalau menurut gue sih itu tergantung masing-masing ya. Bisa aja kan ada yang udah umur 20 tahun baru mulai, 30 tahun baru mulai, terus 15 tahun udah ada yang mulai. Karena Tapi semua orang punya waktu yang masing-masing ya. Punya waktu masing-masing. Jadi Oke. Yang penting itu mulai investasi dulu. Jadi jangan pikir kalau investasi itu bodong atau nggak investasi itu bikin rugi. Jadi yang penting tuh mulai dulu aja. Jadi lu mau umur berapapun. Tokopedia dong, bro. Mulai dulu. Oh iya bener juga. Aduh, sekalian promosi. Tapi ini bukan promosi ya. Terus teman-teman kira kita di promosi. Oke, lanjut. Jadi yang penting tuh mulai investasi. Mau lu umur berapa kek. Jadi yang penting ada cash flow lah, ada invest. Yang penting invest. Sedini mungkin juga boleh, kayak misalkan umur 15 tahun itu udah, kalau udah invest ya bagus. Kalau misalkan umur 30 tahun baru mulai invest ya juga congratulations. Setidaknya lu udah terdidik secara finansial untuk investasi lah, terdorong untuk investasi. Oke. Gue ada pertanyaan sedikit yang menarik nih, bro. Gue sering banget ditanyain di TikTok ya. Kayak, bang, bagusan saya kerja dulu, atau saya jualan online dulu, atau saya bisnis dulu, atau saya investasi dulu. Nah, gue udah punya jawaban sebenarnya. Yang bagus ya, kan cash is the king. Jadi lu jualan, lu kerja, lu dapat duit, income-nya lu sisihin, sebagian lu investasiin di pasar saham. Simpelnya kan kayak gitu kan. Gue mau tanya, lu sendiri bro, sekarang ini, ada nggak sih kayak income dari lain yang lu tambahin, masukin ke investasi ke pasar saham dari income tersebut, atau lu benar-benar cuman income lu dari keuntungan capital gain dan dividen aja tiap tahunnya? Teman-teman, gue berbicara kayak gini karena gue nggak tahu angka pastinya, cuman gue tahu bahwa portofolionya si Bro Rian ini udah cukup lumayan buat seusia kita, dan menurut gue itu cukup buat kehidupan dia, buat kehidupan dia tiap bulan cukup. Bener kan bro? Sebenarnya cukup kan? Tanpa harus bekerja pun cukup. Nah, cuman di sini gue pengen tanya aja, kayak sebenarnya lu ada nggak sih kayak jualan atau bisnis, dan dari income itu lu tambahin terus masukin ke pasar saham gitu? Nah, jadi kalau misalkan dari bisnis itu gue invest di tempat lain. Kayak contohnya reksadana, peer-to-peer lending, kayak misalnya invest ke tanah gitu ya contohnya. Oke. Jadi kalau untuk saham sendiri ini, jadi ya awalnya tuh kan yang dari gue SMA itu loh, gue mulai nyicil sedikit-sedikit ya kan. Iya. Nah, itu kan udah mulai berkembang portofolio gue. Yang dari saham gue nggak pernah keluarin, gue rolling terus lama-lama jadi besar kan. Nah, jadi mulai besar itu baru gue tarik sedikit. Jadi yang dari saham itu capital gain-nya nggak gue langsung ambil loh. Jadi portofolionya bisa berkembang. Bisa berkembang ya. Ya, nggak stagnan. Tapi ada ini nggak bro? Ada kerjaan lain nggak? Kayak misalnya part time atau ada jualan online gitu misalnya? Oh, kalau sekarang gue paling cuma dari game doang ya. Oh, lu gamer juga ya? Oke. Gue dapat duit dari game, kayak misalkan jualan item in game atau apa gitu. Oke. Banyak cara ya untuk mendapatkan. Banyak cara, bener banget. Main game banget aja bisa dapat uang ya, asal tahu caranya ya. Sama di pasar saham itu sebenarnya mau untung ya bisa, tapi mau rugi juga bisa. Kalau kita harus tahu caranya, gimana cara supaya kita bisa cuan. Nah, Bro Rian, gimana sih? Gue pengen nanya. Ini related banget ya. Kita kan dulu pas SMA itu nggak gitu deket, tapi kita kan satu sekolah gitu. Jadi kita sama-sama tahu lah. Lu tahu gue tahu lu, gue tahu kayak lu itu kayak di sekolah tuh ngapain, dan lu juga tahu gue itu ngapain gitu. Nah, sebagai generasi muda, apalagi di zaman SMA itu kan lagi kayak bandel-bandelnya ya. Kerjaannya ngapain sih pas SMA? Sekolah, bikin kasus, nongkrong habis itu ya kan. Ngabisin duit. Nah itu, gue pengen nanya, gimana sih cara lu atur keuangan dengan bijaksana? Karena gue anggap lu itu pas di SMA itu udah bisa ngatur uang secara bijaksana. Karena kenapa? Kalau gue di IPS itu kan gue juga banyak teman-teman yang sama kayak gue kan juga pas SMA itu kan hidupnya juga nggak beres lah pokoknya. Maksudnya sukanya nongkrong, beli barang branded, beli sesuatu yang nggak berguna. Itu semua liabilities gue beli lah pokoknya. Itu yang gue beli itu keinginan, bukan kebutuhan. Kayak
mungkin suka udah kerja pakai nongkrong, mabok, beli barang brand, beli barang yang nggak berguna dan buta lah, nggak ngerti kegunaan uang sesungguhnya itu untuk apa. Dan di sana gue lihat lu udah bisa investasi saham, habis itu lu pergaulan lu lumayan oke, lu nggak maksudnya nggak wasting money lah di hal-hal gini. Gimana sih cara lu, ada tips nggak buat teman-teman semua gimana caranya supaya kita bisa bijaksana dalam mengatur keuangan itu? Nah, yang pertama itu satu, jangan spend to show off. Nah, itu paling penting ya. Jadi Oke. jangan pernah lu beli barang kayak misalkan ini barang apaan sih? Teman-teman gue pada pakai, gue beli Yes. Contoh kayak HP iPhone gitu ya. Contoh kan iPhone tuh mahal. Mungkin ada yang dibeliin orang tua, mungkin ada yang pakai duit sendiri. Nah, gue bilang kalau misalkan pakai iPhone itu liabilitas. Tapi enggak semua pengguna iPhone ya. Jadi kalau Tergantung misalkan ya, dia manfaatnya tergantung, nggak. Kalau iya. buat telepon doang ya liabilitas, karena lu pakai HP 1 juta pun bisa buat telepon dan WA Iya, gitu bener misalnya. banget. Oke. Nah, terus Lanjut. lu tahan kemauan-kemauan lu kayak misalkan gue waktu SMA tuh gue pengen beli ini itu kayak misalkan contoh kan gue sering main game, gue sering Ya. kepengen PC cuma kan nggak ada duit ya. Ya. Terus kayak misalkan mesti nahan-nahan dulu, jadi gue mau nggak mau gue nahan kemauan gue sampai portofolio gue berkembang baru beli yang gue mau. Pokoknya menderita sekarang dulu lah, ntar lu 10 tahun lagi kerasa kok Jadi penderitaan lu bebas itu jadi finansial ya. ya 10 tahun lagi Bersakit-sakit penderitaan dahulu, lu jadi bersenang-senang kemudian. itu. Oke. Nah, apa namanya, Bro Rian? Yuk. Ini kan berarti kita bilang lu itu konsisten ya dalam bertumbuh dalam portofolio, konsisten ya. Ya. Nah, kita berbicara coba, kita jangan berbicara soal barang branded dan kayak wasting money di yang tadi kita lewatkan dulu. Kita berbicara soal mobil, bro. Mobil. Iya. Mobil itu kan sebenarnya tanda kutip bisa jadi kebutuhan tersier karena kita nggak butuh-butuh banget, tapi juga bisa jadi kebutuhan yang sekunder gitu, atau bahkan ke primer, misalnya kayak kita kerjanya jauh, misalnya kuliahnya jauh, ya kan? Mungkin benar-benar. Gara-gara mobil itu bisa membantu dan mensupport kegiatan kita sehari-hari. Nah, dan ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa bohong. Gue nggak perlu nanya lu, dan gue juga pasti tahu bahwa lu pasti suka mobil. Namanya manusia, apalagi cowok, pasti suka naik mobil Benar. keren gitu. Itu mau orang yang nggak suka banget sama mobil pun pasti tetap aja suka gitu. Karena mobil itu udah kayak apalagi BMW gitu misalkan, pasti semua anak muda pengen. Ada daya tariknya lah ya. Ya, ada daya tariknya. Nah, gue kan lihat kayak beberapa beberapa temen, bukan temen gue sih, temen kita lah, mungkin ada yang udah naik BMW gitu kan, tapi dibeliin orang tuanya lah misalnya, dan ada juga yang hasil usaha sendiri juga ada sih. Nah, gue nggak salahin mereka, ya hebat lah mereka bisa beli BMW, apalagi yang pakai duit sendiri ya. Kalau dari duit orang tua ya orang tua hebat lah, kalau dari dia duit sendiri berarti dia hebat lah, gue nggak salahin dia. Cuman lu kan pasti dalam hati pengen dong, bro, kayak Benar. punya mobil mewah nih, punya mobil keren. Dan gue tahu, bro, sebenarnya lu itu sanggup beli mobil BMW. Mobil BMW berapa sih? Kita ngomongnya second aja lah, 300-400 juta, dan itu pasti ada cukup sebenarnya. Nah, tapi lu nggak beli kan sekarang, lu menahan, berarti sebuah keinginan lu tahan. Nah, sampai kapan sih, bro, kira-kira lu bakal beli itu keinginan? Sebenarnya kan BMW mau sampai kita mati pun itu nggak bakal jadi suatu kebutuhan, karena kalau kita berbicara soal kebutuhan, naik Avanza pun udah cukup sama-sama mobil. Iya kan? Nah, kalau ngomongin BMW kan udah sebuah keinginan gitu. Nah, lu kapan sih, sampai kapan lu baru mau beli keinginan lu itu? Gitu. Nah, kalau gue sih kan, gue punya target nih 30 financial freedom kan ya. Jadi menurut gue sekarang gue belum financial freedom, gue masih kayak tinggal sama orang tua gue masih belum punya rumah sendiri. Jadi tunggu sampai kebutuhan gue terlengkapi semua, kayak contoh gue udah punya rumah, gue udah punya passive income yang bagus, gue udah punya bisnis, atau enggak udah punya cash flow lah intinya. Jadi baru itu kebutuhan-kebutuhan yang buat mainan lah istilahnya kan ya, kayak buat have fun gitu. Jadi itu belakangan banget. Yes. Yang pertama tuh invest lah, aset. Yang pertama aset. Oke. Baru ke liabilitas. Yes, bener banget. Gue juga sering baca di buku Robert Kiyosaki tentang aset dan liabilitas, itu sesuatu yang benar-benar mind blowing. Bro. Ya. Gue pengen ulas lagi. Masih soal lifestyle ya. Kita kan di part 3 soal lifestyle. Nah, gue pengen, ini kan kita semua pasti punya dream, kita punya impian. Ya kan? Iya, kita betul. punya impian. Karena kalau kita nggak punya impian, nanti tujuan hidup kita jadi nggak jelas. Kayak kita ibarat kita mau beli tiket pesawat. Mbak, saya mau beli tiket pesawat. Kemana mau tujuannya? Nggak tahu, pokoknya saya mau beli aja tiket pesawat ya. Kan bingung dong, nggak bisa dong. Lu
lu nggak bakal bisa beli tiket pesawat tanpa ada tujuan. Lu harus ada tujuan. Nah, hidup itu kan pasti ada tujuan di akhirnya. Nah, gue pengen end game-nya seseorang itu sampai di mana gitu. Nah, gue pengen bahas tapi pakai parameternya uang, bro. Mungkin ini agak primitif, tapi ini sesuatu yang menarik menurut gue. Gue mau pakai tolak ukurnya parameternya itu uang. Kayak lu kapan mau berhenti, bro? Lu kapan mau bener-bener pensiun, full pensiun, pas lu udah pegang duit berapa gitu? Nah, itu kan kalau orang beda-beda ya. Ya, orang beda-beda. Orang kan beda-beda tingkat kepuasannya. Cuma kalau gua itu mungkin secara nominal berarti ya ini ya. Ya, nominal. Langsung ke nominal aja. Mungkin di angka 10M kali ya. Jadi kan kalau misalkan kita udah punya duit, jangankan 10M lah 1M. Kita tuh udah bisa rolling kemana-mana, jadi lu nggak perlu kerja. Lu bisa lu bisa hidup dengan duit segitu. Lu bisa rolling ke reksadana, ke peer-to-peer lending, ke saham, balik lagi ke saham kita. Nah, jadi kayak contoh lu punya 1M invest di BCA itu dividennya berapa sih? Ya lumayan lah buat nutupin apa? Ya. Sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Benar. Jadi itu kita ngomong 10M itu berbentuknya cash ya, di luar rumah dan lain-lain ya. Benar-benar cash kita diemin, itu maksudnya cash kita beliin sesuatu, kita udah benar-benar bisa full pensiun gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini keren banget, bro, dan ini mah belum bentar lagi mungkin udah pensiun kali. Amin ya. Amin lah ya, amin. Amin. Soalnya orang berbeda-beda, benar kata lo. Kalau misalnya gue tanya kayak misalnya Bro Richard, mungkin kan dibilang, gue maunya punya ratusan M bahkan sampai triliunan supaya gue bisa beli ini itu segala macam, ya kan. Orang kan beda-beda. Tapi ada juga orang yang ya udah, yang penting gue segini udah cukup, udah puas, gue bisa financial freedom. Nah, itu pilihan masing-masing lah setiap orang. Nah, di sini kan banyak banget ya audiens pasti yang masih muda-muda banget, which is generasi Y sama Z ya, yang lagi dengerin kita nih. Milenial. Bro Rian, ada nggak tips-tips dan pesan-pesan kepada generasi milenial? Kayak apa sih tips-tips yang harus dilakuin, lifestyle yang harus diubah supaya mereka juga bisa bertumbuh, self improvement, dan juga bisa cepet bebas finansial gitu, mungkin di umur under 30 lah gitu. Ada nggak tips-tips? Oke. Jadi gue ada 3 tips utama ya nih. Pertama banget tuh invest secepatnya, itu udah harus. Pasar saham. Nggak harus di saham, jadi lu mau ke bibit juga boleh, reksadana boleh, ke obligasi juga boleh. Jadi yang penting tuh lu belajar finansial sedikit, atau enggak lu sadar finansial lah. Jadi lu tahu nih lu mau ngapain sama duit lu, nggak lu semuanya dihabisin gitu kan. Jadi lu harus invest kemana aja. Terus 2, yang tadi gue bilang, jangan spend to show off. Kan sekarang anak-anak sekarang tuh kebanyakan contoh beli Yeezy, ya kan. Mungkin dia pakai duit orang tuanya, jadi ya masih belum tahu, atau enggak mungkin dia pakai duit sendiri ya, jadi itu mungkin bukan salah mereka, tapi mungkin ada beberapa orang yang beli itu untuk show off doang. Jadi walaupun finansialnya kurang, tapi mereka udah mau show off, kayak teman-teman gue pada beli Yeezy nih, gue harus beli juga buat pamer. Nah, apalagi lu kayak contoh, teman-teman gue pada ke Starbucks nih, gue juga beli minum ah. Nah, jadi gue di kuliahan tuh juga sering kayak gitu tuh, diajakin kayak misalkan pergi minum yo, pergi ke bar yo, ngapain yo gitu ya. Nah, mabok ya. Nah, terus kan itu kan kalau di sono tuh nge-spend kayak di Holy Wings selalu pasti nge-spend di atas 1 juta lah pasti lah, kan kayak beli Bacardi gitu-gitu kan. Iya, benar. Jadi kurangin aksi lu mabok, pergi-pergi gitu, atau enggak lu kalaupun pergi sama temen lu ya, maksud lu jangan minum lah, jadi nggak ikut kongsian gitu. Oke, gue paham maksud lo. Lalu terus, kita ke Holy Wings, kita pesen aja es teh manis misalnya, atau 1 gelas bir misalnya harganya 50.000, kita nggak usah beli yang jutaan-jutaan gitu misalnya. Jadi kita tetap dapat dari segi pertemanan kita tetap berteman, tapi dari segi finansial kita tetap aman gitu ya. Terus yang ketiga, cari koneksi. Itu yang terakhir, cari koneksi. Cari koneksi sebanyak-banyaknya. Iya, networking. Jadi lu bisa tahu kalau di atas awan tuh masih ada awan. Jadi lu bisa tahu banyak spektrum orang tuh kayak gimana. Lu bisa belajar banyak hal dari orang-orang lain, ya kan. Lu bisa, bahkan lu pun kayaknya bisa ketemu mentor gitu kalau lu networking. Jadi dengan networking ini kan lu banyak kenal orang, lu bisa tahu siapa sih yang financial freedom, siapa sih yang bagus gitu. Jadi lu bisa belajar sedikit lah dari mereka, kasih cipratan-cipratan ilmunya lah, biar lu juga bisa ngikutin mereka. Iya, benar banget. Karena kalau kita bilang orang pintar belajar dari kesalahan,
dan orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain orang supaya lain. nggak usah Ya. kita nggak usah ngelakuin kesalahan tersebut ya. Jadi Iya, kalau misalnya ada benar mentor banget. kita benar-benar kebantu banget. Dia udah makan garam udah banyak banget kan. Jadi kita diajarin kita ya jauh lebih bisa Iya. maju dan improve, benar banget. Dan untuk teman-teman tadi yang dengerin Bro Rian kayak sarannya jangan show off, jangan beli sesuatu untuk show off. Gue punya satu quotes buat kita semua. Ini benar-benar bagus banget. Bro Rian pasti setuju banget nih. Karena emang mindsetnya dia sebenarnya mirip gitu sama gue. Jadi, we have family to fit, not community to impress. Iya, benar Jadi, banget. jangan beli sesuatu buat impress other. Jangan beli sesuatu barang untuk impress orang lain. Karena hidup lu itu nggak ditentuin dari apa kata orang lain gitu loh. Yeah. Oke, lu beli barang branded keren, ya kan? Tapi kalau belinya pakai kartu kredit, lu jadi kayak di luar kelihatan keren, di dalam lu menderita buat apa gitu loh, ya kan? Iya, jadi lu malah nggak tenang gitu loh. Soalnya kadang-kadang lucu. Ya gimana? Oh, gue dulu ya. Jadi kayak contoh nih ada temen gue kayak misalkan dia baru lulus kuliah, terus dia kerja nih, udah dapat pendapatan dong, seneng nih dia. Yes. Terus dia tuh langsung nyicil mobil, nyicil liabilitas. Entah kenapa dia nyicil liabilitas. Kebanyakan tuh anak muda kayak gitu. Kalau nggak nyicil liabilitas, dia nyicilnya HP atau enggak ya barang-barang branded gitulah. Itu harus dijauhin. Jadi lu kembangin aset dulu. Jadi kayak misalkan daripada lu pakai mobil mungkin lu pakai busway dulu atau enggak lu bisa pakai Gojek. Nah, kayak gitu. Jadi jangan fokus ke liabilitas dulu tapi kembangin aset dulu. Tapi itu masih mending, bro. Dia masih punya cash flow, dia beliin sesuatu liabilitas. Yeah. Ada yang lebih parah lagi, bro. Cash flow nggak ada, duit nggak punya. Ya kan? Dia cicil lah handphone pakai kartu kredit. Ngutang. Ngutang. Itu lebih parah lagi, bro. Itu udah gila. Dan, cash flow nggak ada. Ini tuh literasi keuangan Indonesia benar-benar harus dibenahi menurut gua, bro. Sekarang nih, lu sering nggak diteleponin ditawarin kartu kredit, bro? Iya, itu sering banget. Cuma ya mau nggak mau mesti nolak lah ya. Soalnya kan ya sebenarnya nggak usah nolak ya kalau kita mau apply, cuman kayak tapi kalau iurannya free ya, iuran tahunannya free, jangan yang bayar. Soalnya kalau kita ngomong kita pakai sebenarnya kita bisa dapetin keuntungan nih. Teman-teman yang punya kartu kredit bisa dimanfaatin kayak gini. Pertama, kalau kartu kredit kalian itu ada miles ya, kalian bisa terbang gratis pakai miles. Kalian kumpulin poinnya. Yang kedua, kalau kalian makan di restoran kadang ada promotion, jadi kayak diskon 10% misalnya pakai Citibank atau pakai apa. Nah, yang ketiga, kalau kalian beli barang, misalnya kayak barang yang kalian butuhin ya, kebutuhan, misalnya kalian beli kulkas harganya 5 juta. Nah, bisa cicilan 0%, ya kan, selama 12 bulan misalnya. Jadi kalian cicil tuh setiap bulan, dan 5 jutanya kalian kan mau beli kebutuhan, kalian emang udah harus siapin dong 5 juta. 5 jutanya kalian bisa investasikan dulu di pasar saham, baru tiap bulan kalian cicil. Itu adalah kegunaan kartu kredit yang sesungguhnya. Tapi kalau kalian kartu kreditnya digunain buat beli, punya iPhone 10, lihat iPhone 11 keluar, kalian gesek buat beli iPhone 11, kalian gesek buat mabok-mabokan, buat clubbing. Nah, terus bulan depan kalian cuma bayarnya minimum, kalian kena bunganya. Nah, itu nggak bagus gitu. Itu hutang yang buruk gitu loh. Jadi sebenarnya kartu kredit itu bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita tahu caranya. Jadi teman-teman semoga yang udah dengerin ini bisa terbuka matanya, bisa lebih ngerti akan kepentingan finansial. Karena percaya deh, uang emang bukan segalanya. Uang juga nggak bakal bisa bikin bahagia. Tapi banyak orang yang nggak punya uang dan menderita. Itu yang harus diingat. Oke? Cakep ya. Oke. Oke, ini part 3 menurut gue yang paling penting sih. Yang buat generasi anak muda. Emang mungkin kita nggak bahas saham banyak. Cuman lebih ke lifestyle. Dan ini bisa jadi sebagai pedoman dan berguna banget. Apalagi dapat saran-saran dari Bro Rian ya. Suatu kehormatan loh saya bisa berbicara dengan Bro Rian. Nah, Bro, ini kan kita udah mau akhiri di part 3. Jadi buat teman-teman semua, bisa langsung untuk yang mau belajar saham, bisa langsung join Telegram kita di channel Telegram dan grup diskusi ada di SS Indonesia Profit. Nanti saya taruh linknya di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sekolahsaham.indonesia, @sekolahsaham.indonesia. Itu tiap harinya ada konten-konten bagus seputar saham, literasi keuangan. Jadi kalian bisa belajar semuanya secara free, baik Telegram maupun Instagram. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini karena setiap minggunya bakal ada podcast baru. Kalian bisa dengerin, kalian bisa belajar. Saya juga bakal undang orang-orang yang berkualitas yang seperti Bro Rian ini. Dan juga teman-teman yang tahu saya dari TikTok mungkin bisa follow juga sosial media saya di TikTok dan Instagram @denis_n_SLL. Dan juga mungkin Bro Rian Instagramnya bisa dikasih tahu ke teman-teman semua. Ya, follow aja @IAMRAPK.
Oke, nanti saya cantumin di bawah Iya, juga. boleh Nah, dicantumin. oke, sekian, semoga bisa membantu teman-teman semua edukasi hari ini supaya kita bisa belajar supaya menjadi orang yang lebih baik. Dan terakhir Bro Rian, gue ada dua pertanyaan. Oke. Yang ini mungkin teman-teman juga bisa dengerin. Ini bagus banget. Gue setiap di akhir podcast sama siapapun nanti gue bakal ajuin pertanyaan ini. Pertanyaan pertama. Kalau lu dikasih kesempatan untuk time travel, untuk mundurin ya, nggak bisa majuin ya, mundurin ya. Lu mau nggak, Bro? Iya. Mau banget gua. Oh, lu mau banget Jadi ya? Karena mau banget. kalau lu nggak mau nggak ada pertanyaan keduanya. Jadi lu mau banget ya? Iya, soalnya Oke, kan mau. Iya, kalau gimana? misalkan lu mundurin waktu ya lu bisa gimana ya? Kayak lu bisa ngebenerin lah kesalahan lu. Jadi kayak Oke, misalkan gua bisa lebih cepat invest gitu contohnya. oke. Yang kedua, karena lu mau puterin mundur time travel ke belakang. Kalau lu Iya. boleh time travel untuk sekali aja, lu mau ke tahun berapa, Bro? Dan kenapa? Mungkin gua mau mundur ke SD ya mungkin ya. Jadi mungkin sejak SD gue bisa belajar banyak lagi, nggak main-main gitu kan. Kalau misalkan anak SD sekarang kan gimana sih, masih main-main, masih pikirannya Yes. kurang financial ya kan. Gue Yes. tuh awal-awal dari SMP gue udah wondering juga tentang saham. Soalnya kan bokap gue orang BCA kan, jadi Yes. sering ngomongin. Tapi gue mulai tertariknya tuh dari SMA. Nah, kalau misalkan Oke. gue bisa mulai lebih cepat, mungkin gue sekarang udah jadi financial freedom kali ya. Jadi udah nggak usah Di umur ngapa-ngapain lagi. 21 ya. Iya, iya. Oke. Jadi sekian aja ya, Bro ya. Iya. Oke, buat teman-teman semua, thank you banget yang udah dengerin. Jangan lupa subscribe channel kita dan like, komen juga di sini. Dan untuk ada saran masukan, kalau kalian mau request podcast untuk bahas sesuatu apa, langsung aja ke Telegram kita. Langsung chat salah satu admin, baik Pak Richard, Pak Rian, atau Dennis, atau siapapun admin SSI. Kalian bisa kasih kritik dan saran, atau bisa langsung komen di TikTok gua, dan komen juga di video ini, supaya kita bisa improvisasi juga. Kita butuh banget masukan, kritik, saran dari teman-teman semua, dan juga kalian mau request apa, pokoknya ngomong aja, kita bakal bantu sebisa kita supaya untuk memperbaiki literasi keuangan di Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan mengenal finansial. Sekian dari saya, Dennis Asalelel. Terima kasih Bro Rian. Oke, thank you Bro Dennis, thank you semuanya. Salam cuan dan semoga kita bisa jadi generasi muda yang melek investasi. Bye-bye. Bye.